warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Apa itu kurikulum? Sebenarnya sampai saat ini belum ada pengertian kurikulum yang mengikat secara universal. Meskipun kurikulum sering dimaknai sebagai keseluruhan pengalaman belajar murid, nyatanya lebih dari sekedar itu. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum juga diibaratkan jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses penyaluran darah tidak lancar dan dapat berakibat fatal. Ralph Taylor dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum mengungkapkan setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Jadi Bapak dan Ibu, kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan di masa depan. Klasifikasi komponen kurikulum yaitu 1. Tujuan pembelajaran atau konten, 2. Panduan pedagogi, 3. Asesmen. 3 komponen ini dapat dijadikan dasar atau acuan pembuatan kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid, mulai dari kompetensi apa yang akan dimiliki murid sampai proyeksi masa depan dan bagaimana cara mewujudkan atau mencapai kompetensi tersebut. Dengan begitu, sangatlah jelas bahwa murid sebagai acuan atau core dari kurikulum itu sendiri. Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Maka, fungsi dan peran kurikulum adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Fungsi kurikulum ini adalah diperuntukkan untuk guru. Peran dan fungsi kurikulum dapat kita optimalisasi dalam kerangka 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Kemudian, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Kurikulum itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Oleh sebab itu, pengembangan kurikulum diperlukan di setiap satuan pendidikan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Disinilah peran kita sebagai pendidik dan pengembang kurikulum di satuan pendidikan. Kita harus melakukan adaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. Begitupun dengan pembelajarannya. Kitalah yang lebih mengetahui kebutuhan murid-murid kita, kompetensi apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara mewujudkannya. Proyeksi pendidikan OECD 2030, OECD yaitu Organization for Economic Cooperation Development. Proyeksi pendidikan OECD 2030 ini tidak hanya fokus pada kognitif, sikap, maupun psikomotorik, tapi juga value atau nilai yang melengkapi kompetensi murid. Saat ini, kualitas literasi dan numerasi, kesehatan mental dan sosial emosional murid merupakan fondasi atau prasyarat yang diperlukan murid. Nah, ini untuk membangun kompetensi transformatif dengan siklus, antisipasi, aksi, refleksi, menuju pembelajar sepanjang hayat. Transformasi pembelajaran paradigma baru
menekankan pada penguatan kompetensi dan materi esensial atau bermakna. Bukan banyaknya materi atau konten, tetapi materi esensial pembelajaran yang dilaksanakan secara mendalam melalui siklus pembelajaran inquiry menekankan pada rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu guru, menurut saya sebagai pendidik, kurikulum memang harus berubah karena harus mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Kenapa? Karena murid-murid sekarang beda dengan zaman kita sekolah dulu. Ketika kita menjadi murid zaman dulu, kita masih membutuhkan referensi dari perpustakaan untuk belajar. Tetap hanya ketika kita masuk ke perpustakaan sekolah ya Bapak dan Ibu guru. Tetapi kalau anak sekarang, murid sekarang, mereka dengan leluasa mengakses perpustakaan, bahkan perpustakaan terbaik di dunia melalui internet. Nah, sebagai pendidik kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, oleh sebab itu, kenapa kurikulum harus berubah? Baiklah Bapak dan Ibu guru, demikian tadi pemahaman saya terhadap pentingnya menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah.